Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati Bupati Kabupaten Trenggalek, yang dalam hal ini diwakili oleh teman sejawat Dr. Syaironi. Yang saya hormati segenap Forkompimda yang hadir, Pak Wakapolres yang saya hormati, juga dari Pak Dandim atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Trenggalek dan seluruh jajaran, juga Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Trenggalek yang saya hormati, saya banggakan. Nah, ibu-ibu dibanggakan ya. Dan juga ini ada teman sejawat saya, Dr. Dedi dan Dr. Rosa. Dr. Dedi ini spesialis penyakit dalam, kalau Dr. Rosa spesialis penyakit saraf. Kalau saya spesialis sunat gitu. Dan juga seluruh keluarga besar Muhammadiyah Aisyah Kabupaten Trenggalek yang saya cintai, saya banggakan. Ya alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Pagi ini kita bisa ketemu dalam sebuah majelis yang sangat mulia dan luar biasa ini, yang hadir lebih banyak daripada majelis di Masjid Al-Fatah Tulungagung. Memang tidak terlalu nyaman kalau terbuka begini kan begitu. Tetapi alhamdulillah, saya kira giroh bermuhammadiyah, seluruh keluarga besar Muhammadiyah Aisyah di Trenggalek ini sangat luar biasa. Bahkan yang tempatnya nun jauh ya, di pucuk gunung, hadir ke forum ini untuk bercerita sekaligus berkeluh kesah. Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau PDM, PDA sudah tahu nama saya. Kalau keluarga besar Muhammadiyah ini yang bertanya-tanya, iki ono ketua BWM kok jenenge Sukadiono, karena biasanya ketua BWM di Jawa Timur itu namanya mesti berbau Arab. Ada Kiai Haji Anwar Zain, ada Kiai Haji Abdur Rahim Nur, ada Prof. Fasih Pulisan, ada Profesor Syafiq Al-Mughni, ada Profesor Thohir Lut, ada Profesor Kiai Haji Sa'ad Ibrahim. Iki gak profesor, gak kiai, ketua PWM Sukadiono. Ini Jawa asli. Saya asli Tembelang, Jombang. Dr. Dedi itu pernah ke rumah saya. Jadi Jombang itu kan hijau dan abang. Saya sampaikan tadi di Al-Fatah, kalau abang Jombang hijaunya itu di sebelah selatan, biasanya Diwe, Ngoro, Perak, Gudo. Ke timur sedikit ada Mojo Agung, ada Jogoroto.
itu adalah daerah hijaunya Jombang. Yang abang itu biasanya agak ke utara. Nah, tambak beras itu adalah Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Itu batas kota Jombang yang berbatasan dengan Kecamatan Tembelang. Nah, disitulah itu mulai abang. Nanti ada Ploso, ada Kabuh, ada Kudu, ada Ngusian. Tetapi Tembelang karena masih dekat dengan tambak beras, jadi abangnya tidak terlalu. Masih ada hijau-hijaunya. Sehingga putra Tembelang pun bisa jadi ketua PWM Jawa Timur. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah memasuki hari ke-7 di tahun 2024 ini. Tahun 2023 banyak hal yang mungkin sudah kita lakukan, termasuk amal ibadah personal kita masing-masing. Saya ingat Pak Ketua Umum PP Muhammadiyah itu sering menyampaikan sebuah ayat di dalam surat Al-Hasr ayat 18 yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'mal. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri mempersiapkan bekal untuk hari esoknya. Sesungguhnya Allah, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini adalah ayat yang mengandung makna agar kita ini selalu melakukan muhasabah, selalu melakukan evaluasi diri terhadap apa-apa yang kita kerjakan dalam rentang waktu mungkin 1 tahun kemarin dan apa yang mau kita rencanakan dalam rentang waktu 1 tahun ke depan. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Jangan hanya dimaknai itu nanti kaitannya dengan alam akhirat. Itu hari esok yang jauh. Tetapi juga ada hari esok yang dekat. Yang tentu nanti ini juga berimplikasi terhadap hari esok kita yang jauh nanti, yaitu di alam barzakh maupun nanti di alam akhirat. Sehingga ada sebuah makalah, tetapi sebagian orang ini menyebut hadis, tapi ini makalah dari sahabat Ali bin Abi Thalib yang mengatakan orang yang hari ini lebih baik dari kemarin itulah orang yang beruntung. Orang yang hari ini lebih atau sama dengan kemarin itu adalah orang yang rugi. Dan orang yang hari ini lebih jelek dari kemarin, maka dia adalah orang yang celaka. Artinya apa? Tentu harus ada perbaikan terhadap kualitas amal kita, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas amal kita. Maka kita buat perencanaan. Kita evaluasi, kemudian kita buat perencanaan dengan mengacu pada ayat wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Para jamaah yang berbahagia, tetapi orang hidup itu tidak akan lepas
dari ujian-ujian yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Semakin tinggi kualitas iman seseorang, maka ujiannya semakin berat. Semakin tinggi kedudukan seseorang, ujiannya juga akan semakin berat. Termasuk diuji dengan disambati orang lain tadi. Jadi ya tidak apa-apa. Bagi saya sebagai ketua PWM atau mungkin PWM yang lain, kalau kemudian ada keluhan, ada curhatan atau ada cerita, maka itu bagian dari ujian bagi ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Terus apa aku muring-muring, ojo sambatan, enggak. Saya tadi sudah mikir Pak tadi kita. Ya wis gak apa-apa, tak sumbang saya kejutan ya. Tapi nggak proposal Pak. Proposalnya nang kampus UM Surabaya ayo ya. Nek nang PWM kan duit ya. Iki sing ngucul apa iku Rek? Ya Pak nggih. Mana Pak? Atau PCM-nya aja yang buat nggih. Nanti PCM-nya aja yang buat proposal ke Rektor UM Surabaya. Nanti insya Allah kita bantu 50 juta. Nek nang PWM gak dikei jenengan. Untungnya aku sih jadi rektor gitu aja. Coba ketua PWM gak jadi rektor, yo gak dibantu jenengan. Jadi bersyukur kan begitu. Itu berarti tangisan jenengan didengar Allah. Mungkin jenengan tadi malam sholat tahajud mulai jam 12 sampai jam 4 tadi. Nggak apa-apa. Nah, artinya apa? Ya memang kita ini akan diuji oleh Allah. Makanya kita harus menyiapkan. Ketika kita diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, dengan berbagai macam tantangan itu, maka nanti ada 3 hal yang harus kita siapkan. Ujian tidak akan lepas. Kenapa? Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 155, wala nabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Pasti akan aku uji manusia. Yang pertama dengan ketakutan. Kita kemarin sudah mengalami pandemi COVID-19. Diuji oleh Allah dengan badai COVID yang penuh dengan ketakutan. Walju dengan kelaparan. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Kita diuji dengan kehilangan harta benda, kita diuji dengan kehilangan nyawa, kita diuji dengan kehilangan buah-buahan dan lain sebagainya. Dan ini terakhir. Fabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Ini sebentar, itu batuk soalnya. Biasanya kalau begini ini memang gorokannya sudah kering gitu. Perlu ada yang membasahi. Rupanya itu gak cukup talak gitu. Wah, Masya Allah. Lu rungkut iki. Waktu nuwun Bu. Rungkut pundi? Lu ya tak? Masya Allah. Piye ngombe ning? Wis ngadeg ae ya. Darurat Pak. Oh ini panas Pak, ngelain temen. Ya, jadi kita akan mesti diuji oleh Allah. Nah,
kadangkala tadi kalau Pak siapa tadi yang kepala sekolah tadi Pak Eko itu kalau sambatan jangan sampai kemudian kalau kita disambati oleh saudara kita yang mungkin itu ujian bagi kita, maka jangan sampai mohon maaf keluar kata-kata yang tidak bagus. Mungkin di antara kita ada yang diuji oleh Allah dengan saudara-saudara yang mungkin kurang beruntung, yang mungkin sering meminjam uang kita, sering meminta bantuan kepada kita. Terus ojo sampai kuwetu omongan. Yu, cak, dik, awakmu kok bolak-balik njaluk aku. Aku iki yo duwe anak bojo, engko bojo anakku mangan opo? Isok gak mangan temen nek ngomong. Makanya itu kita harus hati-hati. Selama kita mampu, maka kita harus membantu. Tapi nek gak mampu, minta maaflah kepada orang yang sering membuat minta bantuan kepada kita. Semurane dik iki sik kayak butuhane arek-arek. Engko ae nek wis ana longgar. Seperti itu aja. Jangan sampai keluar kalimat engko aku mangan opo? Bojoku mangan opo, anakku mangan opo, nek kadek nyumbang awakmu terus. Bisa jadi seperti itu, nanti Allah akan mengabulkan apa yang kita omong. Maka berhati-hatilah dengan kalimat, dengan perkataan ketika kita diuji oleh Allah. Allah itu akan menguji kita. La yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menetapkan ujian, tidak menetapkan kewajiban kepada seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan. Orang beriman tidak boleh mengeluh. Allah akan mengatakan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu bersedih, jangan kamu takut, jangan kamu gelisah. Wa antumul a'launa, padahal kamu itu orang yang diangkat derajatnya oleh Allah. Kenapa? In kuntum mu'minin. Wah, kita mati kayak gede mana? Matur. Ini menghalangi yang syuting, Mas. Nanti kalau ngelak aja diberi. Matur nuwun. Jadi in kuntum mu'minin, ini surat Al-Imran. Jangan bersedih, jangan takut, jangan gelisah, karena kamu adalah orang yang diangkat derajatnya oleh Allah. Ngangkatnya bagaimana? Dengan ujian-ujian yang Allah berikan. Karena kamu sudah mengatakan in kuntum mu'minin, karena kamu sudah beriman kepada Allah. Maka ujian itu adalah cara Allah meningkatkan derajat kita. Maka kadang tadi ada orang tua diuji dengan anak, ada orang tua diuji dengan saudara-saudaranya. Nabi itu kan ya diuji dengan saudara-saudaranya. Mulai paman-pamannya, ya. Pamannya itu kan hampir semuanya memusuhi Nabi kecuali Abu Thalib. Ketika Nabi diangkat oleh Allah menjadi seorang Nabi dan mendeklarasikan, mensiarkan kalau dia seorang Nabi,
maka saudara-saudaranya itu, paman-pamannya itu memusuhi Nabi. Sama dengan kita. Kalau kita sudah mendeklarasikan diri kita sebagai orang beriman, maka siap-siaplah diuji oleh Allah dengan segala macam uji. Karena disitulah Allah akan mengangkat derajat kita. Nah, artinya kalau kemudian kita ini dalam mengarungi kehidupan yang mungkin akan penuh dengan berbagai macam ujian, maka yang pertama kita harus tetap optimis. Kita tetap optimis akan bisa melewati semua ujian, semua tantangan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Saya salut dengan Pak Eko tadi. Perjuangannya luar biasa. Murid 19. Ya. Gurune 6. Bayarane lillahi ta'ala. Tapi itulah mungkin derajatnya justru lebih tinggi dibanding dengan saya sebagai ketua PBB. Perjuangannya luar biasa. Aku nanti ditumpak no Alphard sih gitu. Pak Eko lo numpak pickup gitu. Saya bayangkan aja lo kok Alphard di TKN terus munggah numpak pickup kan gitu. Kadek pickup bak terbuka pisan, waduh. Ya, tapi itulah perjuangan luar biasa. Menggambarkan seseorang yang berjuang tanpa putus asa. Kemudian Allah mendatangkan ketua PWM ke sini, kan begitu. Dan tentu Allah menggerakkan hati saya supaya membantu kesulitannya Pak Eko. Artinya apa? Sikap optimis. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran itu yang mengajarkan kepada kita agar kita ini selalu optimis dalam mengarungi kehidupan. Seberat apapun tantangan, optimis mesti itu bisa kita lewati. Dalam surat Fusilat ayat 30 Allah mengatakan innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami, Tuhan kami adalah Allah. Ini ketauhidan yang luar biasa. Makanya di Muhammadiyah itu doktrin pertama adalah doktrin tauhid. Dalam risalah Islam berkemajuan itu adalah mengokohkan ketauhidan. Orang-orang yang mengatakan Rob kami, Tuhan kami, maka dia gantungkan. Inilah ketauhidan yang luar biasa. Dan kemudian dia pegang, dia istiqomah memegang ketauhidannya itu. Kata Allah, ini bahasa saya tafsir bebas ya Ustadz Anang ya. Ini. Malaikat tatanazzalu alaihimul malaika, wahai malaikat. Ini contoh. Datangi Pak Eko. Kuatkan, berilah ilham kepada dia. Bukan malaikat asli teko ngono Pak Eko ya. Malaikat memberikan penguatan, memberikan ilham di dalam hatinya Pak Eko. Dan hatinya orang-orang beriman, hatinya orang-orang yang tauhidnya kuat. Kembali lagi apa kata malaikat? Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut. Jangan kamu gelisah.
di dunia ini. Nanti di akhirat engko malaikat kandhanono wong-wong sing tauhid sing imani apik. Nanti di dunia di surga di akhirat beritahu wa absyiru bil jannati lati kuntum tu'adu. Nanti di akhirat beri kabar gembira dengan surga yang aku janjikan. Apa-apa ngono kan begitu. Ayat berikutnya Allah katakan nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya akulah, kata Allah, yang akan ngurusi kamu di dunia dan ngurusi kamu di akhirat. Ini saking semangat. Sesungguhnya akulah yang akan ngurusi kamu. Malaikat diminta ngomong begitu, memberikan penguatan, memberikan ilham. Omong malaikat, aku sing ngurusi wong-wong sing tauhid apik. Aku sing ngurusi wong-wong beriman itu baik di dunia maupun di akhirat. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya, kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Ini luar biasa. Ini yang harus selalu kita jadikan pegangan. Enggak apa-apa ya, yang monggo cari tempat berteduh. Di sini enggak apa-apa, nggih. Bapak Ibu monggo kalau memang carian di sebelah sini. Monggo di sini boleh ya, Pak. Monggo Pak di sini Pak. Bapak Ibu silakan. Insya Allah sebentar nanti, sebentar insya Allah. Nah, saya lanjutkan lagi. Ayat berikutnya tadi Pak Asisten Pemerintah sudah menyampaikan sebuah ayat yang ini juga harus menjadikan kita ini optimis dalam mengarungi kehidupan kita. Dalam surat At-Tolak ayat 2 tadi sebagian sudah disampaikan oleh Dr. Saironi, wa mayyattaqillaha yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan aku berikan jalan keluar dari kesulitan dan akan aku berikan rezeki yang tidak pernah disangka-sangka dari mana datang. Inilah matematikanya Allah yang berbeda dengan matematikanya manusia. Bapak Ibu mungkin sering melihat ono tukang beca iso umroh, ono tukang beca iso lunga kaji, ada marbot masjid bisa umroh, bisa pergi haji. Hitungannya tekondi, kalau dengan hitungan manusia tidak akan bisa. Tetapi dengan matematikanya Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada rezeki yang tidak pernah disangka-sangka dari mana datangnya. Maka disinilah Bapak Ibu sekalian, saya sering menyampaikan tentang paradigma rezeki. Paradigma rezeki. Sering kita memahami bekerja itu satu-satunya yang mendatangkan rezeki. Kan sering seperti itu, nek pengen oleh duit yo nyambut kai. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang namanya paradigma rezeki itu, kalau mengacu pada surat At-Tolak tadi, maka bekerja itu bukan satu-satunya yang mendatangkan rezeki,
tetapi bekerja itu hanya salah satu yang mendatangkan rizki. Salah satu. Kenapa? Karena bisa jadi Allah menurunkan rizki dari tempat yang tidak pernah kita sangka-sangka dari mana datangnya. Ini penting dari ketakwaan kita. Makanya kan mungkin gini, kiai iku ya mungkin ngajari cuma ngaji tok, ngaji kitab, tetapi duitnya akeh. Kan seperti itu. Dan rezeki itu jangan dimanai uang saja Bapak Ibu. Rezeki itu kesehatan, itu juga rezeki. Suami yang soleh itu juga rezeki. Istri yang solihah itu juga rezeki. Anak-anak yang soleh solihah itu juga rezeki. Bapak-bapak ini kan dimintai pertanggungjawaban Allah nanti kan begitu. Jangan kemudian merasa ya Allah ar-rijalu qawwamuna 'alal awalan itu pemimpin bagi wanita. Enggak, tanggung jawabnya jenengan itu tambah abot. Ayat yang sering kita baca apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jogon bojomu, jogon anakmu, supaya mereka terselamatkan dari siksa api neraka. Ikut tanggung jawab wong lanang. Makanya jangan merasa gagah. Nah, kemudian ayat lain. Ayat lain Allah mengatakan dalam surat At-Tolak ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'alahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa pada Allah akan aku mudahkan segala urusannya. Urusan apapun. Kalau kita mengalami kesulitan dalam sebuah urusan, maka bangunlah di waktu malam. Bukan ada ayat wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagi kamu. Mudah-mudahan Allah akan mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Maqaman mahmuda. Makom itu kedudukan tapi belum tentu mahmuda. Belum tentu terpuji. Tetapi ada ayat berikutnya, itulah doa yang luar biasa. Kalau kita sholat malam, dianjurkan berdoa waktu Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasir. Wahai Tuhan kami, masukkan aku ke dalam urusan ini dengan cara yang baik, dan keluarkanlah aku dari urusan ini dengan cara yang baik. Maksudnya berilah solusi ketika aku menghadapi sebuah masalah. Waj'alni min ladunka sultanan nasir. Wahai Tuhan kami, berilah aku pertolongan untuk menyelesaikan semua permasalahan yang sedang aku hadapi. Ayat-ayat ini ayat luar biasa. Maka kita harus optimis dalam menghadapi kehidupan kita. Optimis. Jangan pernah putus asa. Apapun masalah yang kita hadapi, jangan pernah putus asa.
Sekarang ini kan kita sedang prihatin. Banyak kejadian bunuh diri yang sedang terjadi di Indonesia ini. Ada sebuah data menyampaikan tahun 2021 angka kejadian bunuh diri di Indonesia itu 486 satu tahun. Tetapi yang memprihatinkan tahun 23 ini mulai dari bulan Januari sampai bulan Juni itu sudah 663. 6 bulan 600 widak telur bunuh diri. Yang lebih memprihatinkan lagi, dari 663 yang bunuh diri itu 95% laki-laki. Laki-laki. Makanya ibu-ibu hati-hati bojone. Suaminya harus diawasi, Bu, kalau menyendiri segera didatangi. Ini luar biasa. Padahal kan laki-laki itu dianggap mentalnya paling lebih kuat dibanding perempuan. Ternyata tidak, cemen laki-laki. Wanita luar biasa, berbanggalah jadi wanita. Ya mungkin karena apa? Karena stres, karena putus asa. Jadi karena putus asa tadi. Padahal Allah kan sudah mengingatkan wala tai'asu mir rauhillah. Innahu la yai'asu mir rauhillah ilal qaumul kafirin. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Bukan rahmat Trenggalek ya, rahmat Allah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innahu la yai'asu birrahmah. Sesungguhnya tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah illa kecuali orang-orang kafir. Jadi orang yang bunuh diri itu adalah orang yang putus asa, dan orang putus asa itu mesti dia ahli neraka. Dia kufur kan kepada Allah. Dalam surat Al-Baqarah kan dikatakan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur, atau bahasa sekarang orang-orang yang bunuh diri, ya, baik dari ahli kitab, orang-orang musyrik kan gitu, itu kategori musyrik. Kenapa? Tidak yakin dengan kekuatan Allah, tidak yakin dengan kekuasaan Allah. Mereka akan masuk ke dalam neraka khalidina fiha selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah sejelek-jelek manusia. Maka optimis. Allah sudah menjamin semua itu. Tahun 24 insya Allah kita akan menghadapi. Saya tidak akan bahas 24 tentang pilpres. Tidak, Muhammadiyah netral. Muhammadiyah tidak akan mengarahkan memilih capres, cawapres tertentu, tidak. Pokoknya kita ingin bagaimana menyiapkan kehidupan kita di tahun 2024 ini lebih baik dibanding dengan tahun 2023. Apalagi ini musim penghujan begini kan ujiannya juga banyak.
bencana banjir, bencana longsor, gempa. Saya ingat tahun 2006 nih, banjir di sini ya waktu itu ya, Pak Yainal Suripto ya. Waktu itu kita ada posko yang di SMK Muhammadiyah itu, yang dekat Masjid Jami itu kan ya. Jadi optimis. Sesulit apapun kehidupan kita, yakinlah kalau kita bersama Allah, Allah mesti akan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang kita hadapi. Yang kedua, selalu berprasangka baik terhadap Allah ketika kita menghadapi ujian. Selalu berprasangka baik kepada Allah. Di balik ujian, di balik musibah, itu ada hikmah yang bisa kita dapatkan. Bapak Ibu sekalian, di Jawa Timur ini ada 37 rumah sakit Muhammadiyah Aisyah. Ada beberapa rumah sakit, mungkin hampir separuhnya yang menjadi rumah sakit rujukan COVID-19. Ternyata SHU-nya, labanya pada masa COVID itu tahun 20, 21, 22, itu SHU-nya itu bisa naik sampai 500%. Sing biasa 1 miliar dadi 5 miliar, sing biasa 5 miliar dadi 20 miliar, sing biasa 10 miliar dadi 40 dadi 50 miliar. Rumah sakitnya menjadi kaya, kayak Kediri itu membangun sekarang tanpa pinjam. Tapi bukan berarti dokter itu, dokter Dedi, dokter Saironi, dokter Rosa itu ndongakno wong loro enggak. Enggak. Dokter itu insya Allah yang tidak ada yang berdoa jelek supaya banyak pasien, tidak ada. Jangan dikira ngono dari dokter itu enak ya ndongakno wong loro ae kan. Enggak seperti itu. Kita ini juga beban mental kan begitu. Apalagi misalnya nangani pasien, apalagi kondisi sekarang ya, kadang-kadang pasien harus ditangani bener, terus mari ngono mati, protes, malpraktek kan gitu. Itu kan mudah seperti itu, enggak. Tetapi yakinlah, setiap musibah, setiap ujian yang diberikan oleh Allah, itu ada hikmah di balik ujian atau musibah yang Allah berikan kepada kita. Makanya kita di sini tidak boleh kemudian ngersul. Ujian itu bisa seminggu datang 2 kali. Mari ujian diuji mana? Itu ya begitulah kehidupan. Tidak mungkin kemudian kita ini pokoknya nek wis mari, nek pengen mari ujian ya mati. Tidak mungkin. Selama kita masih hidup, kita harus siap diuji oleh Allah. Tetapi yakinlah, di balik ujian ada hikmah yang baik bagi kita. Maka disinilah kita ini harus banyak bersyukur. Salah satu bentuk prasangka baik kita adalah gemar bersedekah. Karena bersedekah itu bagian dari rasa syukur kita. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Jikalau kamu bersyukur terhadap nikmatku, pasti akan aku tambah. Tapi nek awakmu kufur nikmat, ngersula. Ya, ngersula.
Pak, ya Gusti Allah ku piye to? Diuji ngene, baru mari diuji mana? Ya enggak apa-apa, ya itulah ujian kehidupan. Alhamdulillah rek diuji mana? Kan begitu. Alhamdulillah rek ono sing njaluki aku bantuan. Oh nek medhit iku musibah ya akeh. Nek gini loh, orang beriman itu kalau ada musibah itu ujian. Tapi nek wong medhit iku wong kufur, itu berarti hukuman. Ditegur aja medhit teman-teman. Walain kafartum inna adzabi lasyadid, kalau kamu kufur nikmat dikei duit, dikei rezeki akeh tapi gak gelem jangan sampai kemudian kena kita ayat yang nanti akan menyesal ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa fa akum minas sholihin. Dan infakkanlah sebagian harta yang aku berikan kepada kamu sebelum datang kematian kepada kamu. Jangan sampai nanti kamu akan menyesal seperti orang-orang yang bakhil. Wis kate sakaratul maut, dia mengatakan fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhan kami, kembalikanlah aku ke dunia lagi. Aku getun mergo medhit biyen. Fa asaddaqa wa akum minas sholihin, supaya aku bisa kembali bersedekah dan beramal saleh. Itu penyesalan. Maka prasangka baiklah kepada Allah dengan banyak bersedekah. Dan insya Allah sedekah itu juga akan bisa menyelamatkan kita dari berbagai macam musibah. Terakhir, sudah 1 jam ya, Mas? Oh, iki wis kesel iki ya. Saya pengen segera pulang, nanti malam lihat debat capres kan gitu loh. Nah, yang ketiga, tetap kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Meskipun bekerja tadi itu adalah bukan satu-satunya, tetapi salah satu yang mendatangkan rezeki, tetapi rumus yang ketiga supaya kita ini optimis, ya tentu kita harus bekerja dengan berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Ayatnya jelas, surat Al-Ankabut. Allah katakan, Al-Ankabut ayat terakhir ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh berjihad, berjuang, ngingoni anak bojo itu ya berjihad. Mendidik anak kita, menyekolahkan anak kita itu juga berjihad. Kalau kita bersungguh-sungguh, kata Allah, fina lana diyanahum, akan aku tunjukkan kepada kamu subulana, jalan-jalan kesuksesan. Dengan jalan keselamatan. Kalau dalam tafsir bebas saya itu jalan-jalan kesuksesan. Sama dengan seorang murid, seorang siswa, kalau dia belajar sungguh-sungguh, Allah akan tunjukkan jalan kesuksesan. Sama dengan kita, kalau ikhtiar kita maksimal, yakinlah finalana dianahu subulana, Allah akan tunjukkan jalan-jalan kesuksesan. Nah, mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita untuk mengarungi kehidupan di tahun
2024, hari esok yang dekat, yang nanti insya Allah juga akan berimplikasi kepada hari esok yang jauh, yaitu hari esok di akhirat. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita berdoa bersama. Innallaha wa artinya ini kasih tulis. Nggak oleh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.